Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi untuk mata kuliah kecerdasan artifisial atau artificial intelligence. Adapun materi pertemuan pertama ini akan membahas tentang pengenalan dari kecerdasan artifisial. Outline dari materi yang akan disampaikan diantaranya, yang pertama mengenai pengertian dari kecerdasan artifisial. Kemudian yang kedua mengenai sejarah perkembangan kecerdasan artifisial, lalu dilanjutkan dengan posisi kecerdasan artifisial saat ini dan berbagai macam aplikasinya. Istilah AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan artifisial itu sendiri mulai digaungkan pada tahun 1955 oleh John McCarthy, seorang ilmuwan di bidang matematika dan ilmu komputer yang pertama mengembangkan lembaga penelitian AI di Stanford University dan MIT, dan kemudian melahirkan Lisp atau Lisp Processing Language sebagai bahasa pemrogramannya. Oleh karena itu, beliau dikenal juga sebagai Father of AI atau Bapak Kecerdasan Artifisial. Menurut McCarthy, AI adalah the science and engineering of making intelligent machines. Jadi bukan hanya ilmu, tetapi juga hingga teknik implementasinya untuk membuat mesin yang cerdas. Definisi dari AI dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori, yaitu ilmu yang membuat mesin yang acting humanly atau bertindak seperti manusia, kemudian thinking humanly, berpikir seperti manusia, thinking rationally, berpikir secara rasional, dan acting rationally, bertindak secara rasional. Berkaitan dengan AI yang dapat bertindak seperti manusia, suatu tes yang bernama Turing Test diperkenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1950 untuk menyediakan definisi operasional dari intelligence. Pada saat Turing Test terdapat 3 pihak, human questionnaire, computer respondent, dan human respondent. Human questionnaire akan memberikan serangkaian pertanyaan kepada komputer dan human respondent tanpa mengetahui yang mana pihak komputer dan yang mana human. Pada suatu waktu, human questionnaire akan mencoba menentukan yang mana jawaban yang diberikan oleh komputer dan yang mana jawaban yang diberikan oleh human. Suatu komputer dinyatakan lulus tes jika human questionnaire tidak dapat menentukan respon tersebut datang dari komputer atau dari human. Untuk dapat bertindak seperti manusia, komputer perlu memiliki beberapa kemampuan. Di antaranya, yang pertama adalah natural language processing, sehingga AI dapat berkomunikasi dengan sukses. Kemudian yang kedua yaitu knowledge representation, untuk menyimpan semua knowledge yang dimiliki. Yang ketiga yaitu automated reasoning, untuk menyimpan informasi dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dan menarik kesimpulan yang baru. Kemudian yang keempat adalah machine learning, untuk beradaptasi dengan keadaan baru dan untuk mendeteksi dan memprediksi pola. Yang kelima yaitu computer vision, sehingga dapat mengenali objek. Kemudian yang keenam adalah robotik, untuk memanipulasi dan memindahkan objek. Kemudian, AI yang dapat berpikir seperti manusia berkaitan dengan kebutuhan untuk mengetahui cara kerja dari pemikiran manusia, atau dikenal juga dengan cognitive modeling approach. Contohnya, Newell and Simon yang mengembangkan General Problem Solver pada tahun 1961 tidak semata-mata membuat programnya dapat memecahkan masalah dengan benar saja, tetapi juga lebih fokus kepada langkah penalaran atau reasoning-nya dalam memecahkan masalah yang sama. Hal ini membawa kolaborasi bidang psikologi dalam AI untuk melakukan eksperimen pemodelan pemikiran manusia.
Yang selanjutnya yaitu AI yang dapat berpikir secara rasional, yang berarti adanya kebutuhan untuk mengkodifikasikan the right thinking atau proses penalaran yang tidak terbantahkan, dikenal dengan the law of thought approach. Reasoning atau penalaran adalah rangkaian kegiatan berkapasitas secara sadar menerapkan logika untuk mencapai suatu kesimpulan dari satu atau lebih keputusan atau pendapat yang telah diketahui sehingga dapat mengambil keputusan. Jadi hal ini berkaitan dengan logika atau pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir yaitu AI yang dapat bersikap secara rasional. Pelakunya dikenal dengan rational agent, yaitu pihak yang bertindak untuk mencapai hasil yang terbaik. Contohnya seperti dalam suatu game, misalnya Pac-Man, kita akan mengusahakan agar Pac-Man dapat memakan semua titik-titik kecil yang ada tanpa tertangkap oleh hantu-hantu yang sedang berkeliling. Jadi fokusnya adalah untuk mencapai hasil yang terbaik. Selanjutnya yaitu sejarah dari perkembangan AI. Berikut adalah view spesifik dari sudut pandang MIT tentang perkembangan AI. Dimulai dari Turing Test dan pengembangan laboratorium AI pertama tahun 1950-an, kemudian pengembangan model-model statistik dan neural network pada tahun 80 dan 90-an, kemudian pada tahun 2000-an mulai konsen pada ketersediaan big data dan pengolahannya. Berkaitan dengan perkembangan AI ini, John Lansbury dari DARPA mengklasifikasikan dengan baik perkembangan AI menjadi 4 gelombang dengan menganalisis 4 kemampuan AI, yaitu perceiving, learning, abstracting, and reasoning. Era pertama yaitu era reasoning, di mana knowledge-nya dirancang terlebih dahulu dengan bantuan para expert. Pada dekade awal teknologi AI diterapkan. Contohnya yaitu penerapan expert system. Pada era ini, level reasoning-nya tinggi karena memang sekumpulan rules telah ditetapkan secara manual oleh para expert. Sampai saat ini pun, expert system masih banyak diterapkan, terutama untuk kasus di mana data dan kemampuan komputernya terbatas. Atau kasus di mana explainability sangat diperlukan. Karena dalam expert system, semua rule yang diterapkan dapat diinterpretasikan karena dapat merujuk ke para expert yang membuatnya. Kemudian, karena semakin banyaknya data yang tersedia, kita sampai pada era kedua, yaitu era learning, di mana kita dapat menerapkan statistical learning untuk mengekstrak rule-rule berdasarkan data yang ada. Oleh karena itu, di sini kemampuan perceiving dan learning-nya meningkat, namun kemampuan reasoning-nya berkurang. Karena terkadang rule yang dihasilkan kurang dapat diinterpretasikan. Kemudian, era yang selanjutnya yaitu menambahkan konteks, sehingga model yang dihasilkan dapat meningkatkan kemampuan abstracting and reasoning-nya dengan adaptasi konteks. Contoh sederhananya yaitu pada computer vision. Ketika memprediksi suatu objek sebagai meja misalnya, kita dapat menambahkan benda-benda sekitarnya sebagai konteks seperti keberadaan barang-barang pelengkap lainnya di kelas, yaitu kursi dan sebagainya. Lalu berikutnya yaitu abstraction, dan masih sedikit studi dalam bidang ini. Contohnya yaitu daripada kita mempelajari suatu meja sebagai benda dengan kaki di bagian bawahnya, kita dapat mempelajari itu adalah suatu meja dengan lebih abstrak, misalnya sebagai suatu benda untuk menyimpan sesuatu di atasnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya AI itu sendiri sudah berkembang sejak dulu. Namun, mengapa saat ini permintaan terhadap AI sangat tinggi?
Alasan yang pertama yaitu karena kemampuan dari komputer yang semakin meningkat. Perkembangan pesat GPU memungkinkan pemodelan AI yang lebih kompleks untuk kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu ketersediaan data yang begitu besar dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga yaitu semakin pesatnya perkembangan algoritma-algoritma dengan akurasi yang lebih baik. Dan yang terakhir yaitu banyaknya pihak yang berlomba-lomba untuk berinvestasi dalam pengembangan AI. Kemudian berikut adalah contoh aplikasi AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu Google Search Engine. Di sini AI diterapkan untuk memberikan rekomendasi atas query yang diketikkan di kontak pencarian. Misalnya, apa contoh aplikasi, kemudian Google akan mengeluarkan rekomendasi kata-kata setelahnya yang berhubungan. Kemudian contoh aplikasi berikutnya yaitu voice assistant seperti Alexa, Siri, dan Google Assistant dengan kemampuan untuk berkomunikasi layaknya manusia dalam menjawab pertanyaan. Contoh aplikasi berikutnya yaitu self-driving cars. Dalam hal ini, computer vision digunakan untuk mengenali objek dan menggunakan informasi-informasi mengenai objek yang didapatkan untuk menentukan langkah selanjutnya. Misalnya, apakah harus lurus atau belok. Kemudian ada banyak film-film tentang AI yang memvisualisasikan kemampuan AI dengan menarik. Salah satu film AI kesukaan saya yaitu Eagle Eye dengan produk AI yang diberi nama Aria. Aria menggunakan kemampuan analisisnya untuk kemudian mengambil keputusan untuk menggulingkan pemerintah Amerika yang sekarang, dan kemudian memanfaatkan kemampuan komunikasinya untuk mendorong warga sipil menjalankan serangkaian rencana penggulingan tersebut. Tentunya plotnya dibuat agar perintah Aria tersebut datang dari seolah-olah sosok yang misterius, hingga di akhir baru diketahui bahwa sosok tersebut ternyata adalah sebuah program komputer. Kemudian film yang selanjutnya yaitu Ex Machina. Film ini menceritakan tentang seorang programmer yang melakukan pengujian eksperimen dengan Turing test untuk sebuah robot humanoid bernama Eve. Film ini fokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan AI dan bagaimana AI akhirnya dapat memanipulasi manusia. Kemudian film selanjutnya yaitu Her. Film ini menceritakan tentang seorang pria patah hati yang kemudian tertarik dengan suatu sistem operasi baru bernama Samantha. Semakin lama, pria ini semakin jatuh cinta kepada produk AI ini, dan hal ini tentunya sangat relate dengan kemunculan produk-produk voice assistant seperti Alexa, Siri, dan Google Assistant yang semakin membuat manusia tergantung dan engage terhadap mereka. Selanjutnya yaitu Wall-E. Wall-E adalah robot kesepian yang bertugas untuk membersihkan semua sampah di bumi setelah semua manusia pergi. Sampai akhirnya datanglah robot lain bernama Eve yang ditugaskan untuk menemukan tanda-tanda kehidupan di bumi dengan membawa bukti sebuah tanaman. Selanjutnya film ini bercerita tentang perjalanan Wall-E untuk bertemu kembali dengan Eve. Kelebihan film ini dibanding yang lain adalah pada film ini lebih ditonjolkan sisi positif dari robot sebagai produk AI. Baiklah, sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk pengenalan AI. Berikut referensi yang digunakan dalam menyusun materi yang telah disampaikan, di antaranya dari buku Artificial Intelligence: A Modern Approach oleh Russell and Murphy, beserta beberapa online resource dari Berkeley and MIT.
Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui email berikut. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.